3, 2, 1. Selamat jalan. Hati-hati jalan ya. Baik. Jangan lupa akan berjalan dan jangan sampai keluar. Halo, selamat pagi Goeser. Pagi ini saya akan mengikuti event Pro Ride Indonesia 2022. Ya Goeser, di sini ada 3 kategori. Grand Fondo menempuh 135 km, Media Fondo 70 km, dan Fun Bike. Saya akan mengikuti Grand Fondo 135 km. Jalurnya akan dilalui Cimahi, Kota Baru Parahyangan, nanti ke Cirata, balik lagi, terus nanti langsung ke Cijamil. Nah, diantaranya itu, ya. Tantangannya pasti nanjak terus dan di elevasi kurang lebih di 2000. Nah, itu yang menantang. Ya, saya juga nggak tahu nih kuat apa enggak, tapi nanti kita coba sekuatnya sampai mana. Doakan saya, semoga sampai finish, ya. Oke. Nanjak terus. Selamat jalan. Hati-hati jalan ya. Baik. Jangan lupa akan berjalan dan jangan sampai keluar. Sepertinya goes bareng kali ini sangat spesial. Bukan saja dari banyaknya jumlah goeser yang ikut, tapi juga dari jarak yang harus ditempuh dan elevasi yang menantang yang harus ditaklukkan khususnya oleh para peserta Grand Fondo Pro Ride Race 2022 ini. Sambil kita lihat gimana serunya goes di rute awal, kita cari tahu dulu yuk apa arti Grand Fondo. Grand Fondo berasal dari bahasa Italia, artinya perjalanan besar atau big ride. Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara di Eropa, Amerika Utara, Asia, Australia banyak menyelenggarakan Grand Fondo yang melibatkan partisipasi massal hingga ribuan pesepeda mulai dari pemula sampai profesional. Dan semakin meningkat peminatnya sampai di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Biasanya, rute yang dilewati peserta Grand Fondo lebih diutamakan melalui pegunungan yang indah, dilengkapi dengan faktor pendukung yang telah disiapkan, seperti mekanik, medik, water and feeding station, serta liputan dari media-media yang semakin menambah energi dan semangat peserta yang terlibat. Suasana seperti inilah yang disebut Grand Fondo.
Gran Fondo Italia secara resmi ditetapkan dan disertifikasi oleh the Italian Cycling Federation atau Federasi Bersepeda Italia sebagai acara bersepeda dengan rute setidaknya 120 km. Peserta dilepas secara bersamaan untuk beberapa kategori, dan setiap peserta berusaha mengalahkan waktu. Siapa yang tercepat di setiap kategori, dialah yang jadi pemenangnya. Panitia sudah menetapkan COT atau cut off time atau batas waktu sampai ke titik finish untuk menjadi finisher. Biasanya, peserta Gran Fondo ikut untuk meningkatkan kemampuan pribadi mereka, menantang diri mereka sendiri, atau bahkan bersama dengan teman-teman satu komunitas berusaha untuk menjadi siapa yang tercepat. Hal ini yang membuat Gran Fondo diminati banyak pesepeda. Selain karena rute dan elevasi yang menantang, bisa mendapatkan pengalaman, juga bisa bersenang-senang dengan teman satu komunitas. Gran Fondo sebagai warisan Italia. Gran Fondo pertama kali diadakan di Nove Colli atau 9 Bukit pada 12 Juli 1970 di Cesenatico, Italia. Sampai hari ini, Nove Colli disebut sebagai pesta bersepeda terbesar di Italia dengan pameran yang diadakan selama 2 hari dan diikuti 12.000 pebalap yang datang dari seluruh penjuru dunia, menempuh 3 pilihan jarak, yaitu 80 km, 120 km, dan 200 km. Tingkat kategori kesulitan dalam Gran Fondo. Untuk memandu pesepeda, granfondoguide.com menetapkan rute Gran Fondo berdasarkan kategori tingkat kesulitan sebagai berikut. A. Tingkat kesulitan mudah bagi pemula atau keluarga, jarak sekitar 32 km dengan rute datar. B. Kategori mudah sedang bagi pesepeda santai, jarak hingga 64 km dengan rute bergulir. C. Kategori sedang bagi pesepeda penghobi, jarak hingga 96 km dengan beberapa rute menanjak. D. Kategori menantang untuk pesepeda terlatih, jarak hingga 160 km dengan tanjakan berkelanjutan tingkat sedang. E. Kategori sulit untuk pesepeda yang sudah berpengalaman, jarak lebih dari 160 km dengan tanjakan berkelanjutan yang lebih lama. Kategori terakhir, kategori FX, kategori ketahanan yang sulit untuk goeser ahli dalam ketahanan atau expert endurance dengan jarak lebih dari 193 km dan tanjakan berkelanjutan yang sangat panjang. Nah, buat goeser yang ikut Pro Ride Race 2022 dan lagi nonton video ini, ada di kategori tingkat kesulitan yang mana? Ayo! Kalau Denny kira-kira termasuk pesepeda dengan kategori tingkat kesulitan yang mana ya menurut goeser? Tulis di kolom komentar ya, dan tonton video ini sampai akhir untuk tahu jawabannya. Semangat, nanjak terus!
penyiksaan ini gila nih. Penyiksaan tapi mau disiksa. Ah, gila. Trump juga ada 3 kali kayaknya. Oh ya? Kuat ya, pasti. Keren, semangat, ayo terus. Belum berakhir penderitaan, masih panjang.